pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Terima kasih pertanyaannya. Jadi menurut saya kerukunan umat beragama yang di Indonesia pada saat ini, saya menilai misalnya kerukunan itu bisa dikatakan 50%, karena sudah terjalin hubungan baik antara sesama beragama. Lebih seperti di lingkungan saya sana, kami sudah saling berbaur dan saling memiliki dalam segala hal apa yang kami butuhkan dalam lingkungan kami. Jadi mudah-mudahan apa yang kita inginkan, rukun beragama boleh semakin lagi ditingkatkan untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama masyarakat. Lalu setelahnya, menurut pendapat Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antaragama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama lain di Indonesia? Terima kasih. Jadi menurut saya kerukunan yang sudah terjadi pada saat ini, khususnya keseluruhan di Indonesia, saya sudah menilai ada peningkatan 80%, karena kami sebagai umat Kristen ataupun pengikut Kristus, kami sudah ada hubungan baik bersama setiap umat beragama yang ada di sekitar gereja kami ini ataupun di setiap lingkungan kami. Dan mudah-mudahan kerukunan umat beragama semakin tahu, semakin meningkat, saling memiliki rasa tanggung jawab dan saling memiliki kebersamaan walaupun kita berbeda-beda agama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, dalam ajaran agama Bapak, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Jadi mengenai kerukunan umat beragama, kami setiap ada ibadah di gereja, walaupun di setiap sektor kami masing-masing, setiap yang kami sampaikan bahwasanya setiap umat yang ada di umat Kristen harus saling memiliki, harus saling menjaga, terlebih memberikan kasih kepada setiap ciptaan Tuhan, agar boleh semua orang yang ada di sekitar kita tetap memperoleh kehidupan yang baik, terlebih saling menghargai satu dengan yang lain. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Ya, terima kasih. Jadi untuk menciptakan kebersamaan yang harus kita laksanakan supaya terjadi hubungan baik antara sesama manusia, jadi itu perlu kita saling mendekatkan ataupun beradaptasi, bahwasanya setiap makhluk ciptaan Tuhan harus hidup berdampingan walaupun kita berbeda agama, dan kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi karena itu haruslah kita tetap menjalin hubungan baik dengan sesama manusia ciptaan Tuhan. Pertanyaan nomor 4, menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antaragama di dunia ini? Untuk menjaga kerukunan antara umat beragama di dunia ini adalah kita harus saling menghargai dan kita harus tetap menjalin hubungan baik. Agar apa? Agar kita dalam hidup, terlebih dalam hal kecil dalam lingkungan kita, menjalin hubungan yang baik satu dengan lain dan tidak membeda-bedakan suku ini, agama ini. Jadi tetaplah kita berpedoman bahwasanya kita di Indonesia ini satu saudara, satu sebangsa dan setanah air. Selanjutnya yang terakhir, menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peranan yang harus kita harapkan dapat dari pemerintah adalah pemerintah harus bisa mengayomi setiap warga negaranya, walaupun ada minoritas, ada mayoritas, tapi pemerintah harus tetap memberikan dukungan dan apresiasi kepada setiap masyarakatnya. Dan apabila itu terjadi, maka
kerukunan antar umat beragama yang boleh diciptakan pemerintah menjadi lebih baik ke depannya dan terjadi perdamaian yang abadi dalam kehidupan masyarakat, terlebih di Indonesia. Baik Pak, sekian pertanyaannya, terima kasih. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Sampai saat ini kita melihat bahwa kehidupan kerukunan beragama cukup baik di tengah kehidupan bermasyarakat. Menurut Bapak, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antaragama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bapak dengan agama lain di Indonesia? Ya. Kalau masalah kerukunan beragama, kita lihat memang sudah nampak bahwa sudah saling menghargai, artinya punya toleransi yang lebih baik. Itu di daerah kami, bukan hanya di sini, tapi kebetulan kita berada di luar dari kota Medan, ya. Karena itu secara keseluruhan se-Indonesia, ya. Kalau di tempat kita sangat menghargai satu sama lain berbagai agama di tempat kita, bukan hanya dari satu agama atau dua agama, tapi lebih di sekitar kita. Jadi ya boleh kita bilang sudah tampak dia sekitar 70% di sana kejalinan hubungan antara beragama. Dalam ajaran agama Bapak, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kita mengajarkan dari mulai baik itu pemuda dan juga di tengah kehidupan kerukunan tetangga, artinya bahwa tidak hanya di gereja tapi kita juga ada di daerah namanya Serikat Tolong Menolong, bahwa di sana tetap mengajarkan bagaimana kita hidup yang saling menghargai satu sama lain dengan agama yang berbeda. Itu kita ajarkan supaya kita juga saling mengasihi, saling menghargai bagaimana keberadaan mereka. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Kita lihat selama ini bahwa tadi kita katakan bahwa di sekitar kita berbagai suku, berbagai agama, namanya elemen masyarakat, ya. Jadi memang kita berupaya untuk pernah kita lakukan bahwa bila mana ada kegiatan untuk baik itu secara khusus agama Kristen, pernah kita lakukan bahwa kita juga mengundang daripada umat Muslim untuk boleh ikut serta di dalam kegiatan itu sudah pernah kita lakukan. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kerukunan beragama kita menjaga, ya, bahwa memang kita jangan sekali-sekali melakukan permusuhan satu sama lain, ya, baik itu dari golongan minoritas maupun mayoritas. Nah, kalau kita saling menghargai baik itu yang minoritas, ya, maka di sana akan tercipta, ya, begitu indahnya dan kondusifnya keberadaan kita antara sesama agama gitu. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Oke. Beberapa tahun yang lalu, bahwa pemerintah pernah mencanangkan ada namanya Forum Umat Beragama, ya, Forum Umat Beragama. Nah, itu kita lakukan beberapa tahun yang lalu karena itu juga pemerintah daerah juga itu setuju dengan itu. Namun belakangan ini pemerintah sudah seperti mengabaikan hal itu. Nah, inilah kelemahannya. Makanya persentase tadi kita bilang 70%, itulah membuat kita menurun. Nah, kalau tadi itu bertahan ada forum umat antar beragama, maka peringkat atau kerukunan itu masih boleh kita di atas, ya. Semakin kita punya toleransi kalau itu terus tercipta. Nah, namun sekarang itu yang kita upayakan, bagaimana sesungguhnya pemerintah punya perhatian supaya dia juga mengembangkan dari mulai lembaga yang terendah. Contohnya kita tadinya dari tingkat kecamatan ada FKUB-nya. Nah, sekarang itu yang mulai hilang perlahan-lahan sehingga
angka toleransi tadi menurun gitu. Terima kasih. Iya Bu, selamat siang Bu. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar kerukunan agama di Indonesia. Mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ialah bagaimana pendapat Ibu mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Pendapat Ibu, seluruh Indonesia bagus-bagus saja, nggak ada selisih. Gak ada perselisihan. Lalu Tahu Ibu, 2000 nggak tahu ya. Oke. Ya lah, tahu Ibu yang sini. Tapi tahu Ibu yang TV pun Ibu tengok ada juga ya yang ribu-ribu perkara agama di Indonesia. Lalu selanjutnya Bu, menurut pendapat Ibu dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antaragama di Indonesia tercapai dengan baik? Dikatakan baik, cuman nggak sepenuhnya juga Ibu rasa. Dari skala 10 sampai 100 kira-kira berapa? Kalau paling ada baiknya 90% itu adalah baik lah. 10%-nya mungkin nggak baik. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Ibu dan agama lain di Indonesia? Kalau agama Ibu dengan agama Indonesia, setahu pengetahuan Ibu nggak apa-apa, nggak ada masalah Berjalan dengan perjalanannya. baik aja ya? Hah? Berjalan dengan baik aja ya? Jalan dengan baik aja, sepengetahuan Ibu. Lalu yang selanjutnya pertanyaan yang kedua, dalam ajaran agama Ibu, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam agama kami diajarkan antar umat ya bagus, jangan saling menyakiti, jangan saling apa. Ya yang bagus-bagus saja diajarkan dalam agama kami tentang agama yang lain. Oh, berarti ya sebagaimana agama pada umumnya ya Bu? Ya kita nggak boleh menyinggung orang gitulah. Yang ya kayak itu juga lah. Seperti agama kalian juga sama sebenarnya agama itu. Nggak ada bedanya. Berarti- Cuman kadang-kadang manusianya yang ada aja entah dia lagi lagi apa. Berarti pada dasarnya agama mengajarkan Yang baik. bagus. Pada dasarnya agama tuh nggak akan ada mengajarkannya jelek. Pasti bagus semua. Baru pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Bagaimana ya? Ya kita sama orang yang bagus-bagus aja. Kalau kita rasanya sama orang yang apa ya orang pun nggak bagus sama kita. Yang heterogen ini maksudnya apa? Ibu nggak ngerti. Masyarakat pada umumnya gitu. Yang heterogen Ibu nggak ngerti ya pada umumnya kayak mana maksudnya? Nah itu ya. Nah ya itulah. Memang saling silaturahmi kan. Saling silaturahmi walaupun dia beda agama sama kita. Karena Ibu merasakan Ibu dengan agama lain, Ibu saling mengunjungi. Padahal kalau dipikir-pikir kawan Ibu ada juga Buddha, ada Kristen kayak kalian. Tapi kami, Ibu sering ke sana masalahnya. Mereka pun sering ke tempat Ibu. Bahkan pun kami kayak kalian Kristen, Ibu Islam, kawan Ibu ada yang Kristen, kami satu makan. Cuma dia tangan dia, Ibu tangan Ibu, itulah. Satu bungkus loh kami bagi dua. Berarti Ya, dalam sering artian pun kami. nggak membeda-bedakan gitu. Enggak, masalahnya Ibu kan jualan di pajak alat. Nah, Ibu tuh kan bergaulnya sama orang Karo, sama orang Kristen. Nah, Ibu kayak gitu. Nanti Lebaran harus datang ke rumah Ibu. Nanti tahun baru, Natal Ibu ke rumah mereka. Oh, gantian ya Bu. Heeh. Tapi mereka kan nggak mungkin ngasih babi sama Ibu kan? Iya. Memang iya Roji. Bunda kayak gitu karena 15 tahun Bunda dipajak. Karo, Kristen, bahkan Buddha. Bunda datang ke rumah orang ini. Orang itu datang juga Lebaran. Iya. Memang kenyataan yang Bunda alami kayak gitu. Sejak nggak jualan di pajak, langsung apa bang? Oke Bu, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Menurut pendapat Ibu, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia? Yaitu saling silaturahmi, saling jangan menyakiti, jaga perasaan umat beragama, umpamanya dia ibadah, ya kita nggak usah recok. Nah, biarkan aja lah dengan agama dia. Nah, kita pun dengan agama kita pun mereka pun membiarkan kita juga dengan agama kita. Nah, itulah dia rukun.
Artinya kita contoh di sini aman-aman aja. Iya kan? Nah, kan nggak salah ibu jawab. Iya, pas. Nah, itu dia. Lalu pertanyaan terakhir Bu, Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu seharusnya peran pemerintah untuk menjaga dan menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? peran negara. Iya, peran pemerintah. Iya, peran pemerintah tuh ya kok cuman ya Bu cara bilang itu ya? Kalau peran pemerintah untuk menjaga sesama agama ya, Hmm. ya mungkin pemerintah bisa membuatkan kayak event kecil dan atau Iya. ataupun ada kayak acara. Tapi acaranya ini kok memang khusus Semua agama. ya biar Nggak. silaturahminya Ya, lancar. jadi disitulah silaturahmi tadi itu kuat. Peran pemerintah ya. Dia seperti Oroji bilang, bikin acara event, tapi untuk antar agama, Muslim, Hindu, Buddha, Kristen. Nah, jadi disitulah letak silaturahmi tadi itu. Jadi kita nggak pecah-pecah. Jadi nggak ada perbedaan antara kita beragama. Jalan silaturahmi antar agama ya. Iya. Nah, dia. Itulah peran pemerintah seharusnya. Adakan event setiap tahun sekali, seluruh umat beragama ini diundang. Jadi kan nggak ada selisih, ini ada ini. Jadi kita silaturahmi itu terbentuk ya kan Ji? Tuh peran pemerintah. Peran pemerintah mau bangga kalau kita aja Oke Bu, mungkin hanya itu pertanyaannya Bu ya. udah selesai kan? Iya. Jadi hanya itu pertanyaannya Bu. Terima kasih atas jawaban Ibu ya Bu. Ya. Oke. Itu kalau Sekian jawaban ya, ibu Bu. dari hati loh. Pak CIBD, perkenalkan nama saya Veteran Antonio Oma. Saya postulan 1 Anggota Pusing Provinsi Medan dan sedang living di SLBC Santa Lucia, Laut Lembang. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, menurut saya untuk kerukunan umat beragama keseluruhan di Indonesia sudah cukup baik, tapi masih ada umat beragama yang masih kurang toleransi di daerah lain menurut saya. Dan menurut pendapat saya dari skala 10 sampai 100 kerukunan antar umat beragama di Indonesia mencapai sekitar 80%. Tapi kemungkinan masih ada sedikit golongan yang masih kurang toleransi terhadap umat agama lain. Gitu. Dan menurut saya kerukunan agama saya dengan agama lain di Indonesia sudah cukup baik. Karena agama kami mengajarkan tentang cinta kasih, persaudaraan, dan saling menghormati satu sama lain. Terima kasih. Dalam ajaran agama Katolik, bagaimana beragama diajarkan? Dalam agama kami diajarkan tentang kita kasih sama agama lain, saling merangkul kalangan bawah seperti itu, dan saling mengikat tali persaudaraan antar umat beragama lain. Tidak menganggap mereka kecil, pinggirkan. Untuk yang nomor 3, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat? Menurut saya, untuk menciptakan keharmonisan di lingkungan masyarakat, mungkin tidak saling membeda-bedakan antara agama yang satu dengan yang lainnya, dan saling menghargai ketika mereka sedang beribadah di tempat mereka, dan juga saling membantu antara umat beragama. Terima kasih. Yang nomor 4, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut pendapat saya, menjaga kerukunan antar umat beragama di dunia yaitu dengan saling toleransi antar beragama dan tidak menjelek-jelekkan agama lain dan tidak membedakan agama yang satu dengan agama yang lain seperti itu. Terima kasih. Bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh umat? Menurut saya, peran pemerintah mengajak masyarakat beragama dan meningkatkan kesetaraan. Pak CBD, perkenalkan nama saya Otto Cornelis Lalai. Saya berasal dari postulan 1 Ordo Kabupaten Provinsi Medan yang sedang living di SLBC Santa Lucia, Laut Endang. Untuk menjawab pertanyaan nomor
nomor satu, menurut saya kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia sudah tergolong cukup baik. Dan menurut pendapat saya, dari skala 10 sampai 100 ada di angka 70. Di mana ada di beberapa tempat juga masih belum terjalin kerukunan yang baik dibandingkan beberapa tempat-tempat lainnya. Dan kondisi kerukunan, khususnya agama saya, sudah terbilang cukup baik karena agama kami mengajarkan cinta kasih dan toleransi yang sangat-sangat tinggi terhadap agama lain. Tentang ajaran agama saya sebagai seorang Katolik, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam ajaran agama kami, umat beragama diajarkan dengan baik, lebih antar agama lain kami diutamakan untuk saling toleransi dan saling menghargai. Sebagai suatu contoh, dalam bulan puasa umat Muslim kemarin, kami juga ikut dalam berbagi takjil kepada umat beragama Islam, yang berarti kami memiliki kerukunan dan keharmonisan yang baik. Bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut saya, setiap umat harus menjaga kerukunan antar agama dengan cara mengubah pola pikir terbelakang menjadi pola pikir yang lebih maju, dalam artian bahwasanya setiap umat beragama harus menjaga toleransi antar agama yang satu dengan yang lain. Sekian. Bagaimana seharusnya? Pemerintah untuk saling berdiskusi hal-hal yang baik dari agama satu dengan agama yang lain, dan juga dengan membuat kegiatan